Sulam usus adalah salah satu kerajinan sulam yang telah ada sejak dahulu kala dalam masyarakat Lampung Pepadun. Awalnya, sulam usus hanya berupa penutup bagian dada para wanita dan penari-penari kala upacara adat atau pesta pernikahan berlangsung. Seiring dengan berjalannya waktu, sulam usus semakin bertransformasi menjadi busana yang aplikatif dan unik. Sahabat Semiotik Project, jika Anda kebetulan berada di Lampung, rasanya sayang jika Anda tak berburu sulam usus. Apalagi kerajinan buatan tangan ini adalah salah satu kerajinan khas yang berasal dari tanah Saibumi Ruwajurai Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa Anda ke Desa Simpang Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Di tempat ini, saya akan membawa Anda untuk melihat secara langsung bagaimana proses pengerjaan sulam usus. Sahabat Semiotik Project, saat ini saya berada di Desa Simpang Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, dan di tempat ini saya menengok dan melihat proses pembuatan sulam usus, sebuah tenunan khas Lampung yang memang banyak digemari tidak saja oleh pegawai pemerintahan tetapi oleh masyarakat Lampung pada umumnya. Proses penyulaman sulam usus ini, proses pembuatannya memang dibuat dengan handmade ya, dengan tangan, dan membutuhkan waktu yang lama. Yang pasti tidak ada sulam usus lain di daerah lain. Sulam usus ini pertama kali ditemukan, diciptakan, dan dikenal di Provinsi Lampung. Kalian pasti penasaran kan? Yuk ikuti perjalanan saya. Meskipun sulam usus sudah dikenal sebagai salah satu kerajinan khas Lampung, tetapi tak banyak yang mengetahui proses rumit dan unik di balik indahnya busana sulam usus ini. Tahap pertama yang harus disiapkan adalah pemilihan bahan yang baik. Bahan untuk membuat sulam usus adalah kain satin yang banyak dijual di pasaran. Bahan kain satin dipotong-potong menjadi bagian panjang-panjang kecil bak pita-pita. Potongan-potongan itulah yang kelak akan dirangkai secara teliti satu persatu. Setelah menyiapkan bahan dari potongan kain satin tadi, barulah masuk proses selanjutnya, yaitu mengecap atau menggambar pola di atas kertas karton atau kertas pola. Tujuannya adalah menduplikat desain motif yang telah digambar sebelumnya, sehingga motif satu dan motif lainnya akan berbentuk sama. Proses selanjutnya adalah jelujur. Tahapan ini dilakukan untuk mempatenkan potongan kain satin pada lekuk bentuk motif agar tidak bergerak pada proses penyatuan. Hal ini dikarenakan sifat bahan kain satin yang sangat lembut dan terkadang membuat kain itu bergerak ketika disulam. Nah, setelah dijelujur, barulah disulam antara satu potongan dengan potongan lain agar menjadi satu kesatuan. Dalam prosesnya, penyulaman haruslah tetap mengikuti pola yang telah dibentuk sebelumnya. Proses terakhir adalah memeriksa benang pada sulaman secara teliti. Proses ini haruslah mencermati setiap bagian, jangan sampai ada benang yang kurang atau malah tidak menyatu antar masing-masing potongan.
Barulah kemudian di tahapan finishing dilakukan pemasangan payet di beberapa bagian dengan desain busana yang telah ditentukan. Proses finishing dilanjutkan dengan pemasangan kancing. Di tempat ini, saya mewawancarai Nadia, gadis remaja yang berstatus mahasiswi semester awal di Institut Teknologi Sumatera. Ia adalah salah satu gadis pengrajin sulam usus. Sahabat Semiotik Project, di tempat ini saya berkesempatan nih ngobrol-ngobrol dengan Mbak Nadia ya. Ya, Apa kabar Mbak? alhamdulillah baik. Mbak Nadia ini salah satu pengrajin sulam usus dan kemampuan itu dia dapatkan dari orang tuanya. Dan alhamdulillah di tempat ini saya akan berbincang-bincang nih bagaimana prosesnya buat sulam usus. Nadia bisa dijelasin nggak dengan teman-teman sahabat-sahabat Semiotik Project? Boleh. Mulai dari awal tuh. Boleh. Ya. Jadi proses kita tuh awalnya kita siapin bahan Ya. kayak casing buat polanya. Nah, terus awalnya kita buat pola sesuai dengan ukuran badan kita tuh. Kita buat desainnya, terus tergantung yang mesen motifnya mau gimana gitu, itu kita buat polanya. Nah, udah jadi tuh polanya, terus kita kasih ke tukang sulamnya. Nah, pertamanya kita jujur dulu tuh dari yang ususnya. Kan itu ada bahan yang dijadiin usus, yang dijahit dengan orang. Nah, proses jahit itu dengan mesin, tapi orang yang ngambil. Terus udah kita buat desainnya, terus kita kasih ke tukang pola. Nah, tukang polanya ini yang usus tadi yang udah dijahit tuh dijelujur namanya ya, dijelujur, dipasang di polanya itu ngikutin dengan motifnya. Nah, udah dijelujur, terus baru kita sulam. Setelah itu prosesnya apa? Setelah disulam? Kan udah disulam, udah jadi itu kan itu nyulamnya kayak badan sebelah, belakang tangannya sebelah. Nah, itu disambung dijadiin satu jadi baju. Kalau udah jadi baju gitu kan biar mempercantik, kita kasih motek-motek gitu mungkin. Nah, gitu. Tetapi ada ukurannya nggak? Ada misalnya ini M, ini S, ini L. Ada, tergantung dengan orang yang mesen juga kan, badan orang kan beda-beda gitu. Oh, jadi dia buat dulu, ada yang mesen dulu baru buat ya? Iya. Ya kalau kita stok juga bisa, kadang kita taruh di butik-butik gitu. Nah, kalau yang untuk yang stok itu gimana? Ini cara ngukurnya? Apakah ikutin ukuran standar orang Indonesia? Ukuran standar Indonesia sih kebanyakan. Ukuran badan orang ada yang L, yang M, tergantung juga. Nah, kamu sekarang ini usianya berapa sih? Usia saya masih 18 tahun. Nah, ini luar biasa nih sahabat-sahabat Semiotik Project. Umur 18 tahun sudah menjadi salah satu pengrajin ya sulam usus. Ini ceritain dulu nih, harus diceritain nih sama sahabat-sahabat Semiotik Project. Gimana awalnya tertarik kemudian bisa ini? Awalnya tuh saya waktu masih SD ya. Karena teman-teman saya itu banyak yang ngambil pola gitu ke ibu kan, ngambil pada ibu saya semua. Terus saya main dengan mereka tuh, kerjaan mereka ya nyulam gitu. Jadi saya ngeliatin mau ngapain, kata saya, sama ibu juga kan nggak diboleh. Terus saya nyoba-nyoba sama teman saya, sini saya bantu gitu. Udah, jadi ujungnya belajar, akhirnya bisa gitu. Terus kayak sampai sekarang bantu-bantu ibu. Ya, belajar. Nah, sekarang nih dari kamu bantu-bantu ibu itu bisa dibocorin nggak? Ini gratis apa dibagi sama ibu nih keuntungannya nih? Ya itu kalau gimana enggak ya kemauan saya sendiri juga sih kalau ngebantu ibu juga itu. Kadang kalau ada mendadak gitu, ini bantu sama ibu juga. Kalau mau minta duit gini gitu ya ambil aja. Jadi ya saya juga ngebantunya ya semau saya. Jadi nggak hitung-hitungan ya? Tapi kalau nggak ada duit ngambil duit ibu gitu. Wah, ini malah lebih mahal nih kayak gini ya.
Nah, terus bisa disampaikan nggak dengan sahabat-sahabat Semiotic Project yang nanti nonton tayangan ini, kira-kira paling murahnya itu harganya berapa sih sulam usus ini, dari yang paling murah kemudian yang paling mahal? Kurang lebih kalau yang paling murah itu setahu saya, karena sering ngeliat ibu ngasih itu ya, setahu saya paling murah itu 700-600 itu sih, kebaya kecil, ukuran kebaya kecil. Itu paling murah. Kalau paling mahal tuh ada yang sampai 4 juta, 3 juta ada. Itu yang diambil dari sini ya, dari pengrajin ya. Iya. Kalau sudah masuk butik nih harganya Kalau berapa? udah masuk butik tuh setahu saya udah ada yang nyampe 10 juta, 7 juta gitu ada. Iya, iya, iya. Dan Nah, mahal. sahabat Semiotic Project, kalian pasti tertarik ya pengen punya sulam usus. Tapi kalau kalian belinya di butik, harganya waduh bisa 10 juta, 15 juta ya. Dalam menentukan harga ini yang murah, sedang, kemudian mahal itu apa sih? Dilihat dari komponen apanya? Tergantung ukuran sih, kalau yang saya tahu tergantung ukuran. Kan ada ukuran S, M, L gitu. Kalau S itu mungkin ya 600, 700 gitu. Tergantung dengan motif juga, susah sama enggaknya. Oh, ada ya tingkat kerumitannya ya, Iya. dari pola ya berarti ya. Dari polanya. Ya. Nah, kalian kalau memang nanti tertarik ketika menonton tayangan ini ingin memiliki sulam usus, nanti tulis di kolom komentar ya. Nah, terakhir nih, Ya. Nadia, bisa di halo-halo nggak ke sahabat Semiotic Project? Gimana? Iya, direkomendasi supaya memakai sulam usus gitu ya. Kalau mau di acara-acara penting pakai sulam usus tuh kelihatan lebih mewah gitu. Jangan lupa mesen sulam usus. Nah, sahabat Semiotic Project, nggak kerasa ya kita udah lumayan banyak dapat penjelasan dari Mbak Nadia ini. Dan jika kalian penasaran, pasti kalian penasaran dong lihat tayangan ini. Kalian tonton terus ya videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan tentu saja subscribe. Harga yang ditawarkan pengrajin sulam usus tentunya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan yang dijual di butik-butik yang ada di Kota Bandar Lampung. Tak heran jika pecinta sulam usus rela datang jauh-jauh ke Desa Simpang Agung untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Seperti yang dilakukan oleh Mas Tita, wanita yang bekerja sebagai aparatur sipil negara di pemerintah Kota Bandar Lampung ini adalah salah satu pecinta kerajinan sulam usus. Bajunya bagus banget. Terus itu sulam usus itu tuh bajunya itu ciri khas banget untuk Lampung. Jadi ketika dipakai itu dia sesuai bentuk tubuh gitu. Jadi kalau untuk acara-acara pesta, acara-acara resmi gitu keren deh pokoknya pakai baju sulam usus. Karena harganya lebih murah daripada di butik, jauh lebih murah. Makanya kita kalau saya sih khususnya kalau cari itu bajunya mending ke pengrajinnya langsung karena agak murah kan, sekitar 1,5 sampai 3 juta kali ya. Kalau di butik itu mereka udah 4 juta ke atas ya, bahkan ya 3 juta sampai 4 juta ke atas lah. Iya, bahkan ada puluhan juta yang kayak tembung manuk gitu kan, mereka ngitungnya itu per satu tembung manuk itu agak mahal jadinya. Model tembung manuk. Sulam ususnya itu agak menonjol gitu, agak kayak benang timbul gitu bentuknya, kayak usus yang timbul gitu, ada di bentuknya itu seperti itu. Halo sahabat Semiotic Project, saya ada beberapa baju sulam usus ya, enak banget, dipakai bajunya bagus, terus itu lebih elegan, makainya mewah. Pokoknya kalau kita udah ke pesta pakai baju sulam usus tuh serasa princess deh jadinya. Salah satu motif kerajinan sulam usus yang paling digemari adalah motif tembung manuk. Meskipun harganya lebih mahal dari motif lain,
Namun keindahan busana sulam usus bermotif tersebut membuat wanita yang memakainya bagaikan putri raja. Nah, sahabat Semiotic Project, ini nih yang saya bilang tepung manu. Apa lihat, kalau kita pakai bajunya bakalan elegan banget. Lihat tuh benang-benangnya yang menonjol. Pokoknya dengan press body kalian pasti cantik banget menggunakan baju tembung manu ini. Jika Anda tertarik untuk membeli kerajinan sulam usus dan ingin bertanya lebih lanjut bagaimana cara mendapatkannya, Anda dapat menulis di kolom komentar ya. Sahabat Semiotic Project, di sebelah saya ini adalah hasil akhir dari sulam usus yang terkenal di Lampung. Lihat, bentuknya indah sekali ya. Dan sulam usus ini biasa dipakai pada saat resepsi, pernikahan, dan acara-acara penting lainnya. Dan benda ini yang di sebelah saya ini, kalau sudah masuk butik jangan ditanya harganya, mahal sekali. Bagi kalian yang minat dengan sulam usus asli Lampung ini, tulis di kolom komentar ya. Nanti pasti akan kita tindak lanjut. Terima kasih. Like, comment, share, dan subscribe ya. Saya pasti akan kembali dengan liputan menarik lainnya. Dadah.